Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari, NPM 50 20189, kelas 4E, Prodi PGSD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Macam-macam strategi pembelajaran pada kurikulum 2013. 1. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikan sendiri. 2. Strategi inquiry learning, pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan satu dengan penemuan lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. 3. Strategi project-based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 4. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Keterampilan abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru. Pada kurikulum 2013 diharapkan dapat diimplementasikan pembelajaran abad 21. Hal ini untuk menyikapi tuntunan zaman yang semakin kompetitif. Adapun pembelajaran abad 21 mencerminkan 4 hal, yaitu critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication, dan collaboration. 5. Pelajar dalam kurikulum 2013, langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah pembukaan. Pembukaan yang dimaksud adalah memberikan salam, mengajak siswa untuk berdoa bersama, memberikan apresiasi, memberikan pengantar materi, serta memberikan motivasi awal. Selanjutnya, kurikulum darurat. Peningkatan kasus yang cepat menyebabkan pemerintah menerapkan berbagai langkah untuk mencegah penularan. Secara mendadak, mulai 16 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar institusi pendidikan memulai proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau remote learning. Siswa diminta untuk belajar dari rumah. Institusi pendidikan diminta menerapkan metode pembelajaran secara daring. Kebijakan ini kemudian ditetapkan melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020. Adanya kurikulum darurat ini diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Berkurangnya beban kurikulum diharapkan dapat mengurangi berbagai kendala sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan psikolog, guru, siswa, dan orang tua. Berikut 6 metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melaksanakan kurikulum darurat COVID. Yang pertama yaitu ada luring metode, 2 daring metode, 3 project based learning, 4 home visit metode, 5 integrated curriculum, 6 blended learning. Penting untuk dipahami bahwa pembelajaran yang baik adalah yang berpusat pada guru dan murid secara bersama, bukan hanya berorientasi pada guru atau murid saja. Mengingat pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, memilih metode pembelajaran yang tepat penting dilakukan agar pendidikan Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ada kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru yang merupakan hasil peningkatan ini memberikan banyak peluang bagi tenaga pendidik maupun satuan pendidikan untuk mengembangkan metode pembelajaran dalam kurikulum serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik maupun serta didiknya. Berikut penjelasannya. Keleluasan pengembangan program kerja dengan dasar kurikulum paradigma baru yang berbasis pembelajaran tatap muka dan pada kegiatan proyek akan membuat tenaga pendidik atau satuan pendidik memiliki kemudahan atau keleluasaan dalam hal mengembangkan program kerja yang dianggap mampu dan mungkin untuk meningkatkan kompetensi setiap peserta didiknya, yang bahkan bisa disesuaikan dengan visi dan misi serta potensi yang ada di setiap satuan pendidikan. 1. Penyatuan proses
campion pembelajaran dalam kurikulum paradigma baru. Proses pembelajaran dibuat dalam satu kesatuan mulai dari pengetahuan peserta didik, keterampilan siswa, hingga sikap peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran yang disebut dengan campion. Pembelajaran akan sangat efektif pembangunan sebuah kompetensi yang sesungguhnya. 2. Pendekatan tematik untuk seluruh jenjang. Jika dalam kurikulum sebelumnya, pendekatan tematik hanya bisa dilakukan untuk jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar saja, maka pada kurikulum paradigma baru, pendekatan tematik bisa digunakan untuk seluruh jenjang pendidikan. 3. Model pembelajaran dalam kurikulum paradigma baru. Setiap satuan pendidikan diberikan kemudahan dalam menentukan model pembelajaran, termasuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif untuk berbagai mata pelajaran serta kegiatan berbentuk proyek. 4. Menyediakan materi pembelajaran informatika. Kurikulum paradigma baru memang menghidupkan kembali mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Namun, mata pelajaran ini tak harus diampu oleh guru yang memiliki kompetensi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.